Ya, selamat pagi Mas Ilyas. Selamat pagi, Mbak Angel. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu, tapi ada sedikit masalah. Ada sedikit masalah. Masalah apa, Mas Ilyas? Ya, jadi 2 hari yang lalu itu sahabat saya itu mengingatkan saya kalau saya itu jangan terlalu baik sama orang. Katanya saya itu kalau nolong orang itu siapa saja yang minta pertolongan sama saya itu saya iyakan aja. Saya ini susah untuk berkata tidak itu loh, Bu. Nah, itu kali ini saya merasa bingung dengan pikiran saya sendiri, Bu. Jika saya menolak untuk dimintai bantuan, saya takut dijauhi teman-teman. Terus kalau pas saya mengiyakan, saya juga terkadang merasa dirugikan juga, Bu. Oh, merasa dirugikan itu yang seperti apa, Mas? Ya, jadi contoh nih, Bu, ya, saya pernah itu, teman itu minjam uang saya, Bu. Lah, uang saya ini nggak kan tinggal 10.000. Terus dia minjam 7.000 buat makan gitu, Bu. Terus ya, saya ini kan kasihan nggak tegaan gitu, Bu. Saya kasih aja, toh ada sisa 3.000 buat bayar parkir di sekolah gitu, Bu, buat biar bisa keluar motornya. Jadi ya saya kasihkan aja, tapi hari itu juga saya nggak makan, Bu, akhirnya. Nggak makan di sekolah. Oh, gitu. Berarti Mas Ilyas ini nggak enakan ya orangnya ya. Iya, Bu. Terus, eh, sudah berapa lama Mas Ilyas berperilaku seperti itu? Kalau Mas Ilyas sendiri yang mengamati gitu, rasa nggak enakan itu mulainya dari kapan? Saya sudah lama sih, mungkin sejak SMP. Sejak SMP. Iya. Oh, oke. Gini deh Mas Ilyas. Saya mau menawarkan suatu latihan yang bisa membantu Mas Ilyas untuk mengatasi rasa nggak enakan Mas Ilyas ini. Seperti apa latihannya itu, Bu? Nah, namanya latihan asertif Mas Ilyas. Jadi latihan ini tuh ya untuk melatih perilaku asertif Mas Ilyas. Kalau Mas Ilyas belum paham, perilaku asertif itu perilaku yang ketika seseorang itu bisa secara tegas, secara jujur ya, mengungkapkan perasaan-perasaan, mengungkapkan emosi kepada orang lain, tapi dengan sewajarnya. Jadi nggak agresif ya, misalnya marah pun nggak dengan wah mungkin membanting-banting, nggak seperti itu. Jadi perilaku asertif ini lebih mencocokkan ke keadaan dan situasi yang sedang dihadapi gitu. Kalau di sini Mas Ilyas kan kasusnya adalah nggak enakan sama teman karena nanti kalau kalau menolak permintaan takut dijauhi, tapi kalau mengiyakan terus lama-lama rugi juga. Jadi saya mau menawarkan ini suatu latihan ini, apakah Mas Ilyas mau mencobanya? Mau sih, Bu, tapi latihannya susah apa enggak, Bu? Oh enggak dong, saya sering kok membimbing orang pakai latihan ini. Ya, boleh, Bu, boleh. Ya, tadi langkah pertamanya sudah saya jelaskan ya. Saya sudah menjelaskan apa itu asertif, perilaku asertif itu apa. Lalu latihan asertif ini yang nanti akan membantu Mas Ilyas untuk menemukan reaksi seperti apa sih yang harus saya berikan ke orang ketika saya dalam suatu keadaan ini atau di lingkungan itu. Jadi latihan asertif ini nanti akan membantu Mas Ilyas pada hubungan interpersonal Mas Ilyas dengan orang lain, itu ya. Jadi supaya Mas Ilyas bisa lebih mengungkapkan perasaan-perasaan Mas Ilyas, bisa lebih berani, lebih tegas terhadap apa yang Mas Ilyas mau, apa yang Mas Ilyas nggak mau, gitu. Supaya Mas Ilyas jadinya bisa mengungkapkan itu tadi ya, bisa mengungkapkan perasaan-perasaannya. Dari sini Mas Ilyas sudah paham latihan asertif? Paham, Bu, paham. Ya, oke. Lalu yang kedua, langkah yang kedua, boleh Mas Ilyas silakan ceritakan kembali dari awal permasalahan Mas Ilyas yang memicu Mas Ilyas yang menurut Mas Ilyas menjadi problem seperti nggak enakan itu silakan diceritakan tapi tolong agak detail ya, jadi supaya saya bisa mengamati permasalahan Mas Ilyas ini yang seperti apa. Silakan. Jadi saya itu termasuk orang yang sulit untuk menolak permintaan teman saya, Bu.
setiap teman yang minta tolong pada saya itu pasti saya setujui dan saya akan menolong dia. Meskipun keadaan saya sendiri ini tidak memungkinkan atau mungkin saya tidak punya power atau mungkin tidak punya uang jika teman saya ini pinjam uang pada saya gitu. Yang ada di pikiran saya itu bagaimana perasaannya jika saya menolak permintaannya. Jadi saya ini takut sekali untuk dijauhi, Bu. Untuk dikucilkan itu sangat takut, Bu. Padahal itu belum tentu terjadi, tapi saya sudah takut sekali gitu. Apakah teman saya ini akan jauhi saya jika saya menolak permintaannya? Jadi saya ini merasa bersalah buat atas semua hal itu jika misalnya terjadi dijauhi gitu, Bu. Nah, maka dari itu saya ini selalu berusaha untuk memenuhi apa yang diminta teman saya itu. Oh, gitu. Berarti Mas Ilyas ini cenderung mengiyakan ya ajakan temannya atau permintaan temannya gitu ya. Baik. Terima kasih sudah mau bercerita ya Mas Ilyas. Sekarang masuk langkah yang ketiga, kita akan membedakan mana nih yang termasuk perilaku yang tidak asertif dan apa perubahan perilaku yang Mas Ilyas inginkan gitu ya. Ya, yang pasti saya ingin bisa itu sih, Bu, menyesuaikan perilaku saya yang seperti itu, Bu. Ya, seperti yang dikatakan sahabat saya itu, saya jangan terlalu baik. Saya itu ingin menolak, Bu, tapi dengan cara yang baik-baik gitu, yang tidak menyakiti Iya, perasaan teman saya. Kemudian saya juga iya. ingin lingkungan pertemanan saya ini mendukung apa yang terjadi pada saya, agar teman-teman saya Jadi tidak marah atau menjauhi saya saat iya. saya berkata tidak. Ya, makanya jadi eh perasaan perilaku Mas Ilyas yang tidak bisa mengatakan tidak atau tidak bisa menolak permintaan teman-teman Mas Ilyas ini kan yang dinamakan perilaku tidak asertif ya Mas Ilyas. Mana karena itu kebalikan dari perilaku asertif tadi, kayak perilaku asertif itu bisa menyampaikan secara jelas, menyampaikan secara tegas, tapi sewajarnya perasaan-perasaan Mas Ilyas itu yang seperti apa. Berarti perubahan yang Mas Ilyas inginkan ini kan supaya Mas Ilyas bisa menjadi lebih asertif ya, supaya bisa mengungkapkan perasaan-perasaannya, bisa mengungkapkan emosinya, bisa mengungkapkan keinginan-keinginannya lah, tanpa menyakiti hati teman-teman Mas Ilyas yang Mas Ilyas tolak gitu ya permintaannya, seperti itu. Oke. Kalau gitu kita lanjut aja, Mas Ilyas. Sekarang kita akan melanjutkan dengan bermain peran. Bermain peran di sini saya akan memerankan Mas Ilyas sebagai Mas Ilyas yang dimintai tolong oleh teman Mas Ilyas untuk menemani pergi gitu ya. Padahal Mas Ilyas dalam keadaan sakit, tidak bisa keluar rumah, tidak karena nggak mampu gitu ya, nggak kuat badannya, tapi memaksa. Nah, di sini Mas Ilyas berperan sebagai temannya Mas Ilyas ini tadi. Jadi saya akan berperan sebagai Mas Ilyas, silahkan diamati bagaimana saya mengatasi teman yang ngotot, mengatasi teman yang seenaknya, ya, sepemikirannya dia, bisa apa enggaknya, Mas Ilyas harus harus ikut dia, seperti itu. Mas Ilyas apakah paham? Jadi saya akan mencoba melakukan adegan tersebut begitu, Bu. Ya, jadi Mas Ilyas jadi temannya Mas Ilyas yang mau ngajak keluar gitu ya, jadi mau ngajak, "Ayo jalan," gitu. Saya akan jadi Mas Ilyas yang sedang sakit, nggak bisa diajak untuk keluar gitu ya, nggak bisa diajak untuk, pergi karena memang badannya lagi nggak fit, nggak kuat, seperti itu. Bisa dimulai Mas Ilyas? Bisa, Bu. Saya jadi itu aja, Bu, ya, teman saya namanya Dila, Bu, ya. Oh iya iya, silakan. Yas, nanti siang keluar ya, temani aku mau pergi cari sepatu tapi nggak ada temen. "Aduh Dila maaf, aku lagi sakit nih, lagi nggak enak badan, jadi nggak bisa nemenin." Ya, minum obat sebentar lagi aja kan juga sembuh. Perginya kan masih nanti siang. Yas, bisa nggak ya nemenin aku kali ini aja? Tapi bener ini, aku nggak bisa keluar loh, buat berangkat ngampus aja tadi nggak kuat. Izin aku tadi. Tapi ini kelihatan nggak apa-apa kok, Yas. Aku bayari makan deh sebagai gantinya.
Dil, tolonglah. Aku nih lagi sakit. Kondisiku kan lagi nggak baik, nggak sehat. Nanti kalau aku maksain, yang repot kan kamu. Nanti aku pasti rewel, minta duduk terus, gampang capek, ngeluh terus, kan nggak enak. Nanti kamu pasti terganggu deh belanjanya, jalan-jalannya. Gini aja, atau kalau kamu mau, aku temenin minggu depan. Iya juga sih kalau dipikir terlalu jauh ya. Aku juga akan mengganggu dan membuatmu tidak nyaman nantinya. Maaf ya Yas, aku terlalu maksa tadi. Istirahat aja nggak apa-apa, aku nanti ditemani mama aku aja. Oke, sudah paham ya Mas Ilyas tadi reaksi saya ketika menolak Mas Ilyas tadi ya, ketika menolak Mas Ilyas yang jadi temannya Mas Ilyas ketika mengajak keluar itu yang seperti apa. Mas Ilyas sudah dapat gambaran? Sudah sih Bu, saya sepertinya sudah paham kalau bagaimana cara merespon yang baik untuk menolak yang baik itu. Oke, sekarang kita coba tukar ya. Jadi sekarang bermain perannya supaya Mas Ilyas sendiri yang merasakan melatih ya gimana menolak temannya Mas Ilyas itu tadi ya. Kalau tadi kan saya yang berperan sebagai Mas Ilyas, silakan dari pengamatan Mas Ilyas mencoba untuk menjadi diri Mas Ilyas yang sedang diajak oleh temannya untuk keluar, tapi Mas Ilyas lagi nggak bisa. Paham Mas Ilyas? Jadi sekarang Paham kita Bu, paham. tukar peran gitu ya. Ya. Oke. Oke, mari kita mulai ya. Yes, pergi yuk. Temenin aku belanja, lagi perlu nih beli sesuatu, tapi aku nggak ada temen. Wah, maaf Dil, aku nggak bisa, aku lagi nggak ada uang. Mama juga belum memberikan uang bulanan untuk jajan Dil. Aku harus berhemat Ya, untuk hari ini. padahal aku pengen banget ngajak kamu beli sesuatu yang lucu-lucu. Kan aku nggak ada temen nih. Gak bisa Dil, aku nggak mau membebani mamaku untuk buat ngasih uang aku terus. Sekali ini aja. Mau pakai uang tabunganmu dulu, ntar kan pasti diganti sama mamamu. Ayo ya. Dil, aku menolak tawaranmu bukan berarti aku nggak menyayangimu, tapi emang kondisiku ini nggak memungkinkan. Kebutuhan kita sebagai mahasiswa ini juga banyak. Aku juga nggak mungkin minta uang ke ibu terus. Aku nanti nggak bisa Ya, beli buku mata kuliah dan sebagainya juga. ya udah deh, nggak apa-apa. Lain kali aja deh perginya. Bener juga ya, kebutuhan kita banyak. Bisa-bisanya aku boros. Oke, baik. Tadi Mas Ilyas sudah tahu ya bagaimana caranya Ya, menolak ketika diajak, tapi Mas Ilyasnya memang dalam keadaan yang nggak bisa gitu ya, entah nggak punya uang, entah sakit, seperti itu. ya Oke, Bu, saya ngerti Bu. langkah yang langkah yang selanjutnya, Mas Ilyas bisa silahkan melatihkan beberapa kali ya tentang perilaku asertif ini. Jadi mungkin Mas Ilyas bisa membayangkan suatu kondisi di mana Mas Ilyas diminta untuk meminjamkan uang, mungkin temannya minta untuk pinjam uang gitu, tapi Mas Ilyasnya nggak ada uang atau uangnya lagi mepet gitu. Mas Ilyas mungkin bisa melatihkan gimana caranya menolak, gimana caranya supaya nggak sakit hati temannya meskipun Mas Ilyas menolak permintaan tolongnya, seperti itu ya. Atau Mas Ilyas mau latihan lagi atau sudah cukup? Ya, saya rasa cukup Bu. Ya kan intinya saya ini harus mengungkapkan apa yang perasaan dan kondisi saya ini saya rasakan saat ini kan. Intinya kan harus jujur Bu. Jujur apa adanya kan nanti teman-teman juga pasti ngerti sendiri. Betul, betul sekali Mas Ilyas. Sudah paham ya tentang perilaku asertif dan tujuan dari latihan asertif ini ya. Perasaannya Mas Ilyas setelah melakukan latihan tadi bagaimana Mas? Ya, saya jadi lebih fokus Ibu. Saya udah tahu apa yang harus saya lakukan ke teman-teman saya jika saya apa bisa memberikan penolakan untuk mereka tapi nggak nyakitin hati mereka gitu Bu. Saya jadi lebih fokus sih buat itu. Oke, baik sekali Mas Ilyas. Oke, yang terakhir Mas Ilyas, sepertinya kalau latihannya Mas Ilyas rasa sudah cukup, kalau gitu
saya ingin memberikan tugas rumah pada Mas Ilyas. Saya minta Mas Ilyas untuk mempraktikkan latihan tadi untuk situasi-situasi di kehidupan sehari-hari Mas Ilyas. Situasi terkecil apapun itu, seperti ada yang pinjam uang, atau mungkin ngajak jalan tadi juga boleh, atau minta tolong ini, minta tolong itu. Silakan Mas Ilyas praktekkan gimana caranya bertindak atau berperilaku asertif seperti tadi ya. Tapi tolong dicatat secara detail, jadi Mas Ilyas mungkin boleh membuat jurnal atau membuat diary atau pokoknya catatan ya, Mas Ilyas harus catat itu deskripsinya yang seperti apa, peristiwanya seperti apa, lalu respon Mas Ilyas, perilaku Mas Ilyas yang seperti apa, silahkan dicatat. Pertemuan depan kita bahas lagi ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Mas Ilyas sudah paham ya tugasnya Mas Ilyas ya? Ya, sudah paham, Bu. Ya, saya harus jujur gitu ya, Bu ya? Ya, betul sekali. Jujur, tapi yang sewajarnya ya Mas Ilyas, harus memikirkan juga perasaan temannya Mas Ilyas yang seperti apa nantinya ya kan? Karena Mas Ilyas sendiri kan nggak mau untuk menyakiti temannya Mas Ilyas. Jadi Mas Ilyas harus memikirkan kata-kata, tindakan seperti apa yang mau Mas Ilyas berikan kepada sebagai respon kepada teman Mas Ilyas seperti itu. Baik, kalau Mas Ilyas sudah paham, saya mau akhiri sesi konseling hari ini. Terima kasih Mas Ilyas sudah mau ya berkonsultasi, sudah mau menjalani sesi konseling bersama saya. Iya, Bu. Saya juga terima kasih sudah bantu kesulitan saya, Bu. Iya, sama-sama. Ya, selamat siang Mas Ilyas. Ya, selamat siang, Bu. Ya.